Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar agama bersama Buya, insya Allah jadi sang teladan. Wahai para sahabat semuanya, perkenalkan Reza Febrian, anak Medan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita memulai syiar milenial ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, tahukah kalian siapa sesungguhnya Abu Bakar Al-Siddiq? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad dan juga mertua Nabi Muhammad SAW. Nah, tahukah kalian Abu Bakar ini lahir dari keluarga kaum Quraisy atau kaum Yahudi. Beliau merupakan sosok terpandang di kaum Quraisy. Jadi beliau tuh sebenarnya masih punya rasa bimbang dan rasa bingung. Kenapa sih mereka harus menyembah berhala? Bagaimana Abu Bakar bisa masuk ke agama Islam? Nah, ini hal yang sangat menarik karena Abu Bakar tuh sudah bersahabat lama dengan Nabi Muhammad sejak kecil. Nah, suatu hari Abu Bakar pulang dari perniagaannya dari negeri Syam. Nah, ketika Abu Bakar kembali ke kota Mekah, Abu Bakar didatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal memberitahu bahwa telah terjadi berita heboh yang menggemparkan kota Mekah, bahwasannya Muhammad telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Nah, mendengar hal itu, Abu Bakar tuh menangis. Menangis tersipu. Tersipu itu karena Abu Bakar tuh merasa akhirnya penantiannya tiba. Lalu Abu Bakar bergegas mendatangi kediaman rumah Muhammad SAW. Sesampai di rumah Muhammad, Abu Bakar langsung menanyakan tentang wahyunya dari Allah tersebut. Langsung saja Abu Bakar mendekati Rasulullah SAW dan menjabat tangannya. Dan inilah sejarah awal dari tata cara masuk Islam bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana kedekatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW? Saking dekatnya mereka sudah bergabung perang demi perang mereka lalu bersama. Mulai dari perang Badar, perang Tabuk, dan perang lain-lain. Belum lagi mereka melakukan hijrah bersama yang bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di Gua Sur. Nah, di Gua Sur inilah yang terkenal dengan nanti peristiwa Abu Bakar menangis meneteskan air matanya ke pipi Rasul, yang Rasul menyebut namanya la tahzan, jangan bersedih. Belum lagi peristiwa Isra Miraj, di mana banyak seluruh orang kaum kafir Quraisy di kota Mekah itu tidak percaya dengan peristiwa Isra Miraj yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Namun Abu Bakar membenarkan peristiwa itu. Abu Bakar berkata, apapun yang dilakukan Muhammad itu adalah benar. Apapun yang dikatakan Muhammad itu adalah benar. Sehingga atas keteguhan hati dan keimanan itu Abu Bakar mendapat julukan Siddiq oleh Muhammad SAW. Bagaimana Abu Bakar bisa menjadi seorang khalifah? Nah, Abu Bakar ini menjadi seorang khalifah itu ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, ketika Rasulullah wafat ini banyak terjadi perdebatan untuk menentukan seorang khalifah. Nah, di situ ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang memperebutkan posisi khalifah ini di Bani Sakidah. Lalu Abu Bakar mendatangi kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Bani Sakidah. Maksudnya itu Abu Bakar datang ke situ tuh bersama Umar untuk mengawal kepemimpinan khalifah tersebut. Atas kesepakatan bersama, mereka menunjuk Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Pertanyaannya, kenapa mereka menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah? Ini tersirat ketika pada saat dulu Rasulullah SAW sedang sakit, Rasulullah itu secara langsung menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam di masjid. Bagaimana kepemimpinan Abu Bakar menjadi seorang khalifah? Nah, Abu Bakar ini merupakan khalifah pengganti Rasulullah SAW. Otomatis banyak tanggung jawab dan beban yang dialami oleh Abu Bakar. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW wafat, banyak terjadi gerakan murtadin. Selanjutnya, Abu Bakar itu berhasil menaklukkan Romawi, Persia, Yaman, dan lain-lain. Nah, Abu Bakar ini selama menjadi seorang khalifah tuh selalu hidup sederhana. Dia selalu pergi ke pasar untuk belanja, untuk memenuhi kehidupan rumahnya. Bayangkan coba, seorang khalifah yang jabatannya tinggi, kedudukan tinggi, berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Nah, satu lagi yang menarik nih,
Abu Bakar sebelum menjadi seorang khalifah tuh sering memerah susu untuk memberi minum susu kepada anak-anak yatim piatu dan korban tahanan perang. Nah, setelah menjadi khalifah pun Abu Bakar tidak berubah keadaannya. Dia sering memerah susu tuh untuk tetap memberikan kepada anak-anak yatim tersebut. Jadi kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum dan sesudah menjadi seorang khalifah tuh hidupnya tidak berubah. Dia tetap sederhana, tetap melakukan apa-apa saja perbuatan yang dilakukannya sebelum menjadi khalifah dan sesudah menjadi khalifah. Itulah bukti kesederhanaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu, apalagi bukti kesederhanaan Abu Bakar As-Siddiq? Ini terbukti ketika beliau wafat. Anaknya itu Aisyah mendatangi Umar bin Khattab. Aisyah menyerahkan wasiat dari peninggalan Abu Bakar As-Siddiq itu yang hanya berupa mangkuk, seekor unta, dan kain sorban. Nah, inilah bukti kesederhanaan dari Abu Bakar As-Siddiq yang patut kita teladani. Semoga kita yang hidup di masa ini tuh bisa meneladani kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi, pemimpin lembaga, pemimpin negara, Anda tuh tidak boleh berubah dari kehidupan Anda sebelumnya. Dan jangan lupa, Abu Bakar As-Siddiq ini juga orang yang banyak mengorbankan harta di jalan Allah. Sahabat semuanya, begitu agungnya nama Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW, sehingga ketika bulan suci Ramadan ini kita begitu sering mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq pada saat salat tarawih. Al-Khalifatullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itulah yang diucapkan Bilal dan kita menjawab radhiyallahu anhu. Demikianlah siaran milenial ini. Marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Anda bisa memetik hikmah dari siaran milenial. Reza Febri dengan Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.